Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun belajar lewat daring atau online. Jadi kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak. Itu tema pertama yang akan kita pelajari, yaitu tentang teks laporan percobaan. Jadi kita tahu bahwa teks adalah kumpulan kalimat ya yang membahas sesuatu. Kalau laporan berarti melaporkan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau percobaan berarti uji coba. Nah, teks laporan percobaan ini nanti akan kita pelajari pengertian teks laporan terlebih dahulu, jadi biar kita tahu teks laporan percobaan itu apa. Yang kedua, yaitu mengetahui struktur laporan percobaan. Struktur itu adalah susunan. Kita biar paham susunan laporan percobaan itu seperti apa. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan atau mengkelompokkan ciri-ciri, mana sih ciri bahasanya laporan percobaan itu, kita akan pelajari. Terus yang keempat adalah mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Next. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti, yang dinamakan teks laporan percobaan. Di peneliti di sini bisa siapa saja, bisa guru, bisa siswa, umum sifatnya, siapa saja boleh melakukan penelitian. Kalau sudah melakukan penelitian, nanti hasil penelitiannya itu dilaporkan berbentuk sebuah teks. Nah, itu nanti disebut teks laporan percobaan. Nah, biasanya teks laporan percobaan itu berupa karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu karya-karya yang ditunjang dengan bukti-bukti yang otentik, yang real atau bukti-bukti yang nyata, data, ya kan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nah, atau hasil percobaan atau hasil praktikum itu biasanya bentuknya seperti itu laporan. Bisa ulangi, karya ilmiah, hasil percobaan atau hasil praktikum. Next, selanjutnya menginjak struktur teks laporan percobaan. Itu ada dua. Secara global, struktur teks laporan itu ada dua ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau disebut klasifikasi pernyataan, yaitu menentukan klasifikasi. Klasifikasi itu penggolongan dari sesuatu. Dari sesuatu itu bisa benda, bisa hewan, tumbuhan, benda mati, manusia, dan lain sebagainya. Jadi mencakup semua hal yang ada di alam semesta, digolongkan. Nah, kita ambil contoh Venus. Venus. Nah, di sini dijelaskan Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, ini namanya pernyataan umum. Kita ngambil sampel atau contoh Venus. Terus yang kedua, struktur atau susunan yang kedua, susunan teks laporan yang kedua adalah uraian. Di uraian itu menggambarkan sesuatu di pernyataan umumnya secara rinci. Secara rinci gimana? Nah, dijelaskan besarnya Venus itu seberapa, dijelaskan bentuknya seperti apa, warnanya
merah atau hitam atau putih, itu dijelaskan di uraian. Berapa lama Venus mengitari matahari, berapa kali Venus berotasi dan sebagainya. Itu merupakan gambarkan sesuatu atau pernyataan. Terus next, ciri-ciri kebahasaan. Nah, di dalam teks itu semua teks, walaupun itu teks apapun teksnya, apa itu teks eksposisi, apa teks eksplanasi, apa teks deskripsi, bahkan di teks laporan percobaan pun ada ciri-ciri kebahasaannya. Jadi biasanya memakai bahasa model apa? Kalau di dalam teks laporan percobaan, yaitu biasanya teksnya itu merupakan informasi. Ingat, kalau informasi itu berupa teks ya, di kumpulan beberapa kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu, kumpulan data atau fakta, ya kan? Berarti nyata ya, bisa berupa angka-angka, dokumen, ya kan, tanggal, tahun dan lain sebagainya ya, yang dikemas bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Namanya informasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa baku. Biasanya bahasa resmi itu bahasa yang dipakai di dalam forum-forum formal, contoh di dalam kelas harus memakai bahasa baku, rapat, ya kan, pidatonya resmi ya, itu biasanya memakai bahasa baku. Bahasa baku itu apa Pak? Bahasa yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh para ahli bahasa. Contoh, kita ambil contoh, kita bahasa baku, saya, bahasa tidak bakunya berarti lu. Ngapain itu tidak baku, bakunya apa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kata-kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh kata ilmiah biasanya kata serapan ya, kata yang diambil dari bahasa asing. Nah, itu seperti motivasi, asimilasi, regulasi, kebanyakan sisi-sisi itu kan kata-kata ilmiah, ya kan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan adalah kalimat berita, kalimat yang mengungkapkan peristiwa atau kejadian. Ya, namanya kalimat berita, kalimat yang memberitahukan, kan kalimat yang memberitahukan ke khalayak ramai. Biasanya kalimatnya diakhiri dengan huruf, diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan kata tugas, hubungan logis seperti ketika, maka dan seterusnya. Namanya kata tugas hubungan logis. Terus yang terakhir yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan aktif. Atau biasanya kalimat yang sempurna itu kan terdiri dari subjek, predikat atau predikat ya, dan objek SPO. Contoh subjeknya adalah saya, ya kan? Terus memegang, saya membeli, objeknya buku. Membeli itu predikat. Nah, dia mengerjakan sesuatu. Apa kerjaannya? Membeli. Itu namanya kalimat aktif. Kalau kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan, itu kalimat aktif. Biasanya kalimat aktif itu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi teks laporan. Tujuannya adalah mengatasi suatu masalah
dengan teks laporan, dengan kita bisa menulis teks laporan, membuat teks laporan. Kita akan belajar tentang cara mengatasi suatu masalah. Terus tujuan yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Kita cepat dalam mengambil efektif, cepat, ya kan, tepat dan sesuai sasaran. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui kemajuan dan perkembangan sesuatu. Jadi dengan kita melakukan uji coba, percobaan, kita akan tahu kemajuan permasalahan itu sampai. Terus yang keempat, tujuannya adalah mengadakan pengawasan dan perbaikan. Kita bisa mengawasi, oh kita sampai di sini, ya harus perlu perbaikan. Akan tahu dengan sendirinya. Terus tujuan yang kelima adalah mengembangkan teknik baru. Terus fungsinya yaitu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan. Terus fungsi yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah. Terus yang ketiga, fungsinya merupakan sumber informasi. Jadi dengan kita melakukan laporan teks percobaan, maka di situ akan kita dapat banyak informasi. Terus yang terakhir merupakan bahan untuk pendokumentasian. Itulah slide atau PowerPoint yang bisa Bapak jelaskan di sini. Nanti kalian tinggal membuka buku paket bahasa Indonesia ya di bab 1, yaitu di halaman 9, yaitu melaporkan percobaan. Kalian baca bab itu. Nanti pertemuan yang akan datang juga kita kasih kuis. Jadi kuisnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang materinya kita ambil dari bab 1, laporan. Sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.